Kompeni kemudian mengangkat Raden Tumenggung Joyonegoro sebagai Bupati Banger kedua. Pada tahun 1770, nama Banger oleh Tumenggung Joyonegoro diubah menjadi Probolinggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuriana dari Sejarah Peradaban Islam UIN Has Jember. Di sini saya akan mengenalkan kepada teman-teman tentang situs-situs yang ada di Kota Probolinggo. Pada zaman pemerintahan Hayam Wuruk, Raja Majapahit keempat, dalam buku Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca, Probolinggo merupakan sebuah padukuhan kecil yang dikenal dengan nama Banger. Diambil dari nama sungai yang mengalir daerah ini. Di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit, Banger kemudian berkembang menjadi Pakuwon. Pada saat Brewirabumi atau Minangjinggo, Raja Belambangan berkuasa, Banger yang merupakan perbatasan antara Majapahit dan Belambangan turut dikuasai oleh Brewirabumi. Banger kemudian menjadi lokasi perang saudara antara Brewirabumi Belambangan dengan Prabu Wikramawardhana Majapahit yang dikenal dengan Perang Parikrit. Pada tahun 1743, seluruh daerah di timur Pasuruan termasuk Banger berada dalam penguasaan VOC. Untuk memimpin pemerintahan di Banger, pada tahun 1746, VOC mengangkat Kyai Joyololono sebagai bupati pertama di Banger dengan gelar Tumenggung. Pada tahun 1768, Kyai Joyololono yang menyadari politik adu domba VOC kemudian menyingkir, meninggalkan istana dan jabatannya sebagai Bupati Banger dan memilih untuk mengembara. Sebagai pengganti, kompeni kemudian mengangkat Raden Tumenggung Joyonegoro sebagai Bupati Banger kedua. Pada tahun 1770, nama Banger oleh Tumenggung Joyonegoro diubah menjadi Probolinggo. Probo berarti sinar, sedangkan linggo berarti tugu, badan, tanda peringatan, atau juga tongkat. Siapa sangka di alun-alun kota Probolinggo memiliki relief Pancasila, terpampang dengan gagah sejarah berdirinya negara Indonesia. Nampak tanggal hari kebangkitan nasional dengan didirikannya Budi Utomo 20 Mei 1908. Relief yang terukir indah dengan cat berwarna emas mengukir perjuangan bangsa Indonesia pada masa penjajahan Belanda hingga Jepang. Dibuktikan dengan gambar bertuliskan "Hey Ho", di mana pada masa itu mereka ikut serta dalam "Hey Ho", beralih ke BKR, Badan Keamanan Rakyat. Diilustrasikan pula masa proklamasi yang dibacakan oleh sang proklamator bangsa,
sebagai tanda kebebasan Indonesia dari penjajahan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Tak luput perlawanan Arik Suroboyo dalam pertempuran 10 November juga diabadikan dalam megahnya relief ini, lengkap dengan sosok Bung Tomo dan Hotel Yamato yang menjadi saksi perobekan bendera Belanda. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Pasca kemerdekaan, Indonesia berduka atas tragedi G30 SPKI. Korban jiwa dari pihak rakyat maupun simpatisan PKI tidak diketahui jumlahnya, saking banyaknya. Disertakan pula sosok Soeharto membacakan surat Super Semar. Baik, kali ini saya dengan Mas Amir. Beliau adalah penulis sekaligus penikmat sejarah di Probolinggo. Saya ingin bertanya sama Mas Amir, apa saja situs-situs yang ada di Probolinggo? Bismillahirrahmanirrahim, saya menjelaskan saja. Memang banyak situs-situs yang ada di Probolinggo. Salah satunya kita sekarang ini, kita sedang duduk di alun-alun kota Probolinggo. Di sini kita juga ada situs, yaitu Tugu yang berada di tengah-tengah alun-alun kota Probolinggo. Nah, selain itu juga di belakang kita juga ada beberapa relief ya tentang bagaimana proses Indonesia mulai dari sebelum merdeka hingga setelah merdeka. Jadi ada sampai Ganyang PKI, Nasakom, atau sampai bagaimana rakyat itu menentang berdirinya negara di Jawa Timur. Nah, selain itu di Probolinggo juga banyak situs-situs yang perlu kita kulik. Mulai dari Benteng Mayangan yang ada di kota Probolinggo, ada juga menara air yang digunakan pada masyarakat era kolonial lah Belanda pada masa itu. Itu masih digunakan sampai sekarang. Dan juga ada bunker di Bentar itu masih ada juga, ada bunker. Hanya saja beberapa situs ini memang masyarakat hanya tahu itu sebagai peninggalan sejarah.
tapi masyarakat tidak tahu bagaimana sejarahnya, bagaimana proses terbentuknya atau proses penggunaannya ketika di masa era kolonial atau masa Hindia Belanda atau masa sebelum atau masa kerajaan-kerajaan lah. Jadi memang masyarakat hanya tahu saja tapi tidak sampai ke seluk-beluknya. Tapi sebenarnya kalau mereka tahu punya itu sudah bagus. Karena maka dari itu ketika kita ke alun-alun Probolinggo saja dah kita paling mudah. Ya kita taunya alun-alun itu tempat orang kumpul gitu. Nah, padahal di alun-alun kita juga di Probolinggo ini kita bisa melihat bagaimana proses terbentuknya negara kita yang berada di ini ya teman-teman bisa lihat di belakang kita ini juga ada reliefnya. Di situ dijelaskan secara rinci bagaimana proses terbentuknya negara Republik Indonesia ini. Dan berikutnya, apa yang paling unik dan layak dari sejarah Probolinggo sendiri? Kalau menurut saya semua sejarah atau situs sejarah yang ada di Probolinggo itu semuanya unik. Yang paling sering dikunjungi ya oleh masyarakat baik wisatawan lokal maupun yang internasional ya atau asing itu biasanya yang Bromo. Bromo itu yang paling sering dikunjungi kan di sana. Mulai dari tradisi-tradisinya yang sampai tidak lekang oleh zaman, ya, mulai dari kasodonya yang tetap ada sampai sekarang. Jadi memang semua situs sejarah yang ada di Probolinggo itu. Tapi yang menurut saya yang perlu dikulik lebih lanjut adalah di alun-alun ini. Karena emang ini yang paling sering kita kunjungi, yang paling sering kita buat bermain atau santai-santai bersama keluarga. Tapi masyarakat itu sendiri duduk di tempat ini tapi tidak tahu bagaimana sejarah. Jadi ketika mereka tahu bagaimana seluk-beluknya, maka mereka semakin mencintai kota Probolinggo ini. Untuk pertanyaan terakhir buat Mas Amir, bagaimana cara kita waktunya jalan. Bagaimana cara kita meningkatkan? Bagaimana cara kita meningkatkan pengetahuan tentang sejarah pada masyarakat? Maksudnya sejarah Probolinggo itu sendiri. Yang paling khas tadi. Iya, yang paling khas. Sebenarnya kalau yang paling khas di Probolinggo itu apa ya? Ya alun-alun ini sebenarnya. Bromo juga yang paling khas. Tapi yang paling jarang diketahui oleh masyarakat ya bahwasanya Probolinggo itu sejarahnya adalah sebagai penghasil tebu. Jadi kita itu penghasil tebu terbesar juga. Penghasil kertas juga iya, kita juga punya pabrik kertas terbesar di Leces. Dan juga kita ada penghasil kopi terbesar juga ada di Bermi. Yang ada serat tangganisnya juga yang ada di daerah Tiris kalau nggak salah atau Kerucil ya. Jadi emang kita Probolinggo itu emang kaya akan sejarah. Jadi kita emang perlu dikulik terus yang namanya sejarah ini. Jadi masyarakat memang harus mulai mencintai kotanya. Jadi kalau mereka sudah mulai cinta dengan kotanya, mereka akan mencari tahu bagaimana rasa cinta ini timbul. Jadi ketika kita tahu bagaimana kota ini terbentuk, jadi cinta itu akan semakin terpupuk. Jadi semakin keren lah kita mencintai kota kita. Cukup sekian informasi singkat dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.